Salam sejahtera, ketemu lagi dengan Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ini kayaknya itu di Indonesia ini yang dipanggil dengan nama Pak SBY itu cuma satu. Ya, beliau itu Jenderal Purnawirawan, pangkat terakhirnya itu bintang 3, Letnan Jenderal itu. Pensiunan jadi jenderal penuh atau bintang 4, beberapa kali jadi menteri, ya, pernah jadi ketua umum Partai Demokrat, pernah jadi Menko Polhukam saat presiden dijabat Bu Mega waktu itu. Juga 2 periode jadi presiden ke-6 di Indonesia. Itu Pak SBY lah. Pak SBY itu nama lengkapnya Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan berbagai latar belakang itu, apa sih yang ditakuti? Oh, pasti enggak. Badannya keker itu. Nah, mestinya kan nggak ada ya yang ditakuti. Gua pasti nggak ada tuh. Tapi kenapa? Beliau itu tiba-tiba menghilang begitu saja dari hiruk pikuk koalisi perubahan. Ora pernah muncul itu loh. Jangan-jangan ini dugaan saya loh, dugaan Begawan loh, bukan dugaan. Ini mung dugaan saja itu. Jangan-jangan ini takut ya sama Mas Anas Urbaningrum. Ya, saya salah ini. Moga-moga Bapak nggak takut ini. Tetap berani kan Pak? Oh, harus berani itu. Tidak ada kamus takut dalam hidup Bapak. Oh, seorang jenderal ini pasti nggak takut, kecuali takut sama Tuhan. Wah, itu harusnya begitu loh. Saya percaya itu Pak. Begawan ini percaya. Hanya sekali lagi, hanya kenapa Bapak tidak hadir dalam pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Saya melihat di media itu kok nggak muncul lah Bapak ini. Ya kadang-kadang ada rasa kangen gitu loh. Dengan bakal calon presiden koalisi perubahan itu loh. Itu capres yang didukung partai Bapak loh, Partai Demokrat loh. Masa Bapak nggak hadir waktu itu? Pada wartawan, Mas AHY yang sebagai Ketua Umum Demokrat bilang begini, ya Bapak sedang perjalanan ke Semarang mengikuti pertandingan Pro Liga Voli. Ya saya yang dengar pernyataan itu, mak cegagi. Kaget. Mak cegagi, kaget loh. Nah, tenang nih, saya tuh kaget beneran nih, Om Begawan kaget beneran nih loh. Pak SBY kok nggak ikut bertemu diajak acara Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Pak Anies Baswedan loh. Lah kok alasannya nonton tim voli Lavani yang memang milik Pak SBY bertanding loh. Ini serius itu. Nah jadi koalisi perubahan sudah tidak dipertimbangkan lagi oleh Pak SBY ini. Wah, ya, kenyataannya ya nggak hadir. Pak Anies sudah bukan prioritas lagi di mata Pak SBY. Kelihatannya. Ini menurut Om Begawan loh. Kira-kira seperti itu ya. Lavani lebih penting dari Lavanis. Maksudnya pecintanya Pak Anies. Nah, sebentar. Ini Pak SBY apa sudah memprediksi kekalahan koalisi perubahan begitu ya kira-kira tuh? Atau Mas AHY dinasihati jangan mendukung Pak Anies tapi tidak mau mendengarkan. Ngeyel itu Mas AHY, tetap ngeyel itu. Jadi argumentasi Pak SBY dibantah oleh Mas AHY. Nah, lalu Pak SBY mutung tidak hadir dalam acara itu. Ini kira-kira ini menurut Om Begawan ini. Atau Pak SBY menyarankan Demokrat bergabung aja ke PDI. Dan itu saran itu diabaikan kelihatannya. Nah, yang mana Pak SBY ya? Bicaralah ya. Apa tetap mendukung koalisi perubahan atau gabung aja ke PDIP? Wah, ini cerah ini. Malah bisa cerah ini Partai Demokrat ini. Nah, saya kasihan sebenarnya. Kalau nanti beliau merekam pidatonya di depan HP, bilang
Saya prihatin, saya prihatin. Sembari tangannya berada di dada begini. Bener loh, saya kasihan loh. Apapun beliau, itu presiden ke-6 Indonesia loh. Saya hormat. Sebagai seorang presiden tetap mantan presiden saya hormat. 2 periode lagi. Bahkan pernah mampu menghasilkan 150 kursi di parlemen sana. DPR RI untuk Partai Demokrat. Nah, kalau sama anaknya sendiri sudah tidak didengarkan, tapi sebagai mantan presiden, wah ini repot nih. Bagaimana orang lain mau mendengarkan itu? Kalau dengan anaknya aja nggak didengarkan lah. Beneran loh ini. Ya, saya coba kontak teman-teman kenalan saya di Demokrat itu. Saya banyak kenalan di Demokrat. Saya tanya ini, ada apa ini? Kok seperti ini, ada apa ini? Katanya ini permainan tingkat tinggi. Katanya begitu. Karena saya kenalannya ya di DPD sama di DPC. Kita masyarakat biasa nggak bakal bisa menangkap analisisnya ini. Ini karepe opo itu kita nggak tahu. Wong teman-teman Demokrat aja katanya, wah ini permainan tingkat tinggi itu. Ya mendengar jawaban itu, kepala langsung terasa pusing sekali saya ini. Nggak bisa, nggak bisa mencerna. Wah kok bisa jawabannya begitu itu, begawan aja jadi pusing nggak bisa mencerna. Nah lantas, saya coba merenung. Saya merenung ini, ya, begawan merenung itu, memikirkan sesuatu. Kenapa Pak SBY tidak mau ikut pertemuannya? Wah, janjane, sembuh ini lah. Nggak tahu ini, sebenarnya ini ada apa ya? Tiba-tiba saya ingat baliho bertuliskan, tunggu kita balik. Saya ingat itu malah besar, baliho besar yang dibuat oleh siapa? Ada fotonya Mas Anas Urbaningrum. Baliho yang dipasang Mas Anas Urbaningrum, tapi katanya bukan yang masang orang lain. Mantan Ketua Umum Demokrat tuh Mas Anas itu, yang besok tanggal 13 April keluar dari penjara, sudah bebas. Ya, tersangkut kasus korupsi lah dengan teman-temannya di Partai Demokrat. Lah dipasang itu di dekat Cikias itu. Ya otomatis Pak SBY wirawiri ya membaca, terpampang gede ya tetap wirawiri ya benar. Wirawiri ya akhirnya membaca. Sebelah terserah maunya apa ini. Pak SBY melihat Bali itu terus ya bisa jadi itu Pak SBY takut dengan gertakan Mas Anas. Ini mungkin loh ini, tapi saya kira ya enggak sih. Karena kan mantan presiden, mantan jenderal, masa takut dengan Mas Anas. Ya mungkin perutnya mual terus mungkin karena membaca baliho itu ya mungkin bisa mulai. Makanya pilih nonton voli aja ke Semarang, nggak perlu menghadiri acara itu Demokrat. Ditambah viralnya pernyataan Pak Anies yang mengatakan kalau jabatan gubernur Jakarta itu ibarat tahanan kota. Nambahi mumet Pak SBY ini. Lengkap sudah penderitaannya. Ya bisa jadi Pilpres 2024 yang karepe, maksudnya mengulangi kesuksesan Pilpres tahun 2004 hanya jadi harapan saja. Makin sulit terrealisasi ya, akhirnya begitu karena banyak permasalahan bertubi-tubi menimpa Demokrat. Analisa-analisa ini barangkali sudah disampaikan ke Mas AHY kepada Pak SBY ini, tapi anak sulungnya tetap optimis menang. Wah, Demokrat mesti menang ini tahun 2024, mesti tambah banyak ini kursinya, punya kekuatan besar gitu loh. Padahal dibodohi aja ini, masa 3 partai koalisi mendukung orang yang bukan kader dari salah satu partai koalisi. Ini lucu ini, Partai Perubahan ini. Nah, itu kan dibodohi namanya. Wong menjelang Pilpres 2014, Partai Demokrat yang mengadakan konvensi internal saja. Pak Anies kalah waktu dulu kalah. Iya, masa sekarang mau diajukan sebagai bakal capres? Apa nggak diketahui masyarakat? Jadi Demokrat ini piye toh? Dulu aja nggak kepilih loh waktu konvensi itu. Lalu sekarang kan malah dicalonkan dari Demokrat. Nah, saya Begawan ini jadi pusing ini. Bukan hanya potensi kekalahan yang sudah tampak di depan mata.
Tetapi kursi di Demokrat di DPR RI, di parlemen sana, serta berbagai daerah juga merosot drastis itu. Malah ada di beberapa kota yang tidak ada wakilnya, di DPRD kota, kabupaten, habis banyak itu. Saat ini hampir kayak tahun 2010 lah, hingga 2013 saja. Beberapa elit Demokrat tersandung kasus korupsi. Ya ada Mas Anas, ada Mas Nazarudin, ada Mbak Enjelinya Sonda, Pak Jirwace, almarhum Pak Sultan Batugana, dan lainnya itu banyak yang tersandung korupsi. Mungkin saat ini juga akan banyak seperti itu. Sekarang ini, bukan hanya kasus korupsi yang membelit kader-kader Demokrat ini. Ada juga kasus asusila, seperti menyeret nama ketua DPRD Penajam Pasar Utara itu. Ketua Demokrat Probolinggo, atau pindahnya elit Demokrat ke partai lain ya. Contohnya itu Pak Dekarwo, mantan gubernur Jawa Timur itu. Nah, Pak SBY realis, tapi Mas AHY maupun Mas Ibas kayaknya ya ngeyel itu. Kalau Pak SBY mungkin pemikirannya sudah cukup tinggi, cukup realistis lah. Makanya ditinggal bapaknya pilih nonton Proliga Voli aja, lebih menghibur hati daripada nonton hal yang membuat hati ketar-ketir dak-dik-duk kok ya. Mas Ahaye ingat, kasihan bapak loh. Ingatlah Mas Ahaye, ya didengarkan nasihat-nasihatnya. Apapun pengalaman beliau itu berguna loh sebagai orang tua. Oh, sudah banyak makan asam garang di partai politik maupun di kancah pemerintahan, sudah berpengalaman 2 periode jadi presiden loh Mas Ahaye. Bapak itu, beliau menyadari beberapa kekeliruan mengambil langkah, termasuk meminta jenengan mundur dari TNI. Itu disadari oleh Pak SBY, maju sebagai calon gubernur, ya itu kesalahan sebenarnya itu. Hingga menyuruh jadi ketua Partai Demokrat. Sebuah kesalahan yang dibuat Bapak ini untuk jenengan. Nah sekarang, Pak SBY ingin mengoreksi kesalahannya. Lo kok jenengan malah tidak mau mendengarkan. Wes, angel ini. Angel ini. Kandan-kandanannya angel. Nek jenengan nekat, ya langkah mengusung Pak Anies bakal berat loh Mas. Awang kuda saja tidak mau membawa Pak Anies maju loh. Udah nih protes, kudanya protes itu. Nah, iya toh. Nah, yang punya mata, punya hati, punya logika kan bisa melihat dengan nyata. Kuda aja nggak mau, apalagi kita loh. Tidak hanya mengandalkan logika berpikir saja, yang seringkali dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, Mas Ahaye, kemarin Mas Ahaye malah bilang ke wartawan begini, bahwa kita ini punya niat baik, insya Allah juga akan melakukan dengan cara yang baik. Karena yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang memiliki niat baik, mereka yang punya yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua. Wow, ini katanya Mas Ahaye loh. Mas Ahaye tidak sadar. Niat baik melakukan dengan cara yang baik itu kok malah bapaknya ditinggal. Tidak dipedulikan, rapi namanya. Jangan sembrono loh Mas. Berat loh, konsekuensinya nanti berat loh. Kemarin memang anggota Majelis Tinggi lumayan lengkap. Ada Pak Andi Malarangeng, Pak Hinca Panjaitan itu juga hadir tuh. Mas Edi Baskoro, Yudhoyono, Mas Ibas itu. Mas Teku Refki itu juga hadir tuh. Juga Mas Ahaye yang menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi. Itu tidak jaminan kalau Pak SBY mengikhlaskan keputusan. Apalagi ini soal dukung bakal capres. Masa dikalahkan sama mendukung klub voli. Apa Mas Ahaye tidak merasakan keanehan di sana itu? Nah, coba dirasakan itu. Masa sih voli lebih berat daripada menghadiri perhelatan yang cukup baik, cukup penting di dalam Partai Demokrat ini. Lah mumpung masih ada waktu Mas Ahaye, saran saya ini, saran Begawan ini. Begawan menyarankan ini, dengarkan ya. Dengarkan suara Bapak, suaranya Pak SBY. Bergabung saja ke PDIP lah. Ini saran Begawan ini. Lebih cerah nanti. Kedepannya Demokrat akan lebih cerah. Mengekor dulu sembari belajar.
Percayalah sama Om Begawan ini. Ikut dalam koalisi besar itu enak. Tidak banyak bekerja keras. Ada kesempatan belajar bagaimana mengelola kemenangan. Itu tidak gampang. Mumpung Demokrat belum sebesar PDIP. Ditambah Mas AHY masih muda. Bu Mega itu orangnya baik loh. Oh iya, itu keibuan itu Bu Mega itu. Ya kadang galak, tapi galak itu seorang ibu. Kalau Anda merapat, pasti disambut dengan tangan terbuka oleh Bu Mega. Pasti ini saran Begawan ini. Tetap bertahan dengan PKS. Medesu mas. Alias masa depan suram. Ini saran Mas Begawan loh, gabung dengan PDIP aja. Bukan hanya kekalahan pahit yang berulang, tapi hancurnya perasaan, mengulang yang Anda rasakan ketika kalah Pilgub DKI. Sakit banget loh ini, sakitnya di sini loh ini. Mau terulang lagi begitu. Jangan mau dibodohin. Dijebak sama PKS dan Pak Anies. Ini menurut Om Begawan. Menurut Om Begawan. Ini sama-sama merusak masa depan politik Mas AHY ini. Itu kalau masih mau mendengarkan analisa politik yang cerdas dan jernih. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, ya monggo saja. Kalau ingin terperuk, pesan saya, Om Begawan, gabung saja dengan PDIP. Salam Begawan, sampai jumpa pada ngumpul-ngumpul berikutnya. Salam.